kembali lagi di podcast Kompa BNKP Jemaat Jakarta. Yeay! Kenalin, gue di sini Rizda Halawa yang akan nge-host di podcast kali ini. Kita akan berbicara banyak tentang guest kita yang sangat luar biasa. Ciamik. Oke. Siapa sih guest kita hari ini? Drum roll. Coba Felin kenalin dong. Felin ini siapa sih? Supaya mungkin teman-teman di luar sana belum ada yang tahu. Oh iya, lupa. Kan kita cewek cantik. Aduh, kita cantik kan? Ya, Kita lepas dulu ya maskernya. Oke. Biar cantik. Jangan kita kaget ya, natural. jangan kaget ya. Cantik. Oke. Oke, perkenalan diri dulu untuk Felin. Oke, nama lengkapnya Pavelin Mapela Barsi Zaluku. Umur Panjangnya, aku cuy. yoi, umurku 19 tahun. Katanya sih aku penyanyi, tapi gak tahu deh di Emang penyanyi kok. Itu enggak. Tapi penyanyi yang kayak gimana? Mari kita kupas. Gila. Ini suaranya. Oke. Felin ini mahasiswa kan? Mahasiswa mana sih? Universitas Tarumanegara. Wih, gila. Itu kayaknya kampus-kampus hits gitu ya. Iya, hits, tapi gue nya enggak. Pasti hits loh. Pemuda Nias. Ya kan di Nias doang hitsnya. Di tempat Enggak, lain emang pasti hits dong, namanya penyanyi kan. Pasti ada bibit-bibit famousnya. Iya, amin pasti amin. Kan orang-orang udah kenal Felin nih. Kayak penyanyi. Iya. Penyanyi kan? Iya. Gimana sih cara Felin untuk jadi penyanyi? Bukan jadi penyanyi. Titik balik Felin, nih gue nih Felin mau jadi penyanyi gitu. Gimana sih caranya? Bukan caranya sih, kapan dan gimana ceritanya? Ada panjang nih. Iya, nggak apa-apa. Biar seru. Oke. Jadi itu pertamanya waktu pas kecil ya. Waktu pas kecil itu aku tuh kan masih anak kecil yang kayak bener-bener gak Sekarang bisa udah gede? Iya udah gede lah. Masa anak kecil terus kan Ya, siapa tahu segini mulu. Enggak lah. Jadi waktu kecil itu aku kayak masih anak-anak yang kayak gak bisa diatur lah. Terus sama mama kalau makan tuh pasti aku kayak sama Yang mama, diemut ya? Iya. Jadi kayak kalau misalkan mau makan cepet, aku harus disetelin lagu-lagu dulu, lagu-lagu anak kecil gitu. Terus ntar aku nyanyi-nyanyi sambil makan. Tuh baru tuh aku makan kayak langsung cepet banget lah, kayak nggak sampai sejaman. Nah awalnya dari situ, habis itu pas waktu itu aku pernah ngelihat Agnes Monica ya, dulu tuh suaranya bagus banget, parah. Bagus banget. Setuju. Terus aku kayak mimpi, wah kalau misalkan aku jadi dia gimana ya? Lagian kayak Agnes Monica versi Nias tuh. enggak gila, masih jauh banget, masih jauh. Tapi on the way kan. Amin pasti lah, amin. Jadi kayak gara-gara sering nonton Agnes Monica, terus aku makin tertarik gitu kan sama artis-artis lain. Kayak aku cari Mariah Carey, Celine Dion, itu waktu pas masih berapa? Masih SD, SMP lah, SMP. Terus waktu SD itu aku kayak sering diajak mama nyanyi di mana-mana, kayak lomba apa ya, lomba Ya, lomba di nyanyi mall-mall. sih pasti. Iya, lomba di mall-mall gitu. Terus kayaknya aku ada bibit-bibit buat penyanyinya gini gitu. Jadi akhirnya SD itu aku lanjut buat lomba. SMP-nya aku mulai lomba-lomba di mall-mall, terus lomba-lomba di Ajang pencarian bakat. Iya, ajang pencarian bakat kayak di Idola Cilik tuh, Idola Cilik. Itu gimana caranya bisa sampai aku mau banget nih ikut lomba di pencarian bakat yang kayak Idola Cilik kan. Terus di fotonya juga aku lihat tadi ada The Voice. Iya. Itu tuh gimana sampai kayak ya udah aku ikutin gitu. Jadi itu di Idola Cilik tuh mama awalnya tuh dulu bilang kayak gini, Felin kamu ikut aja di Idola Cilik, siapa tahu dapet kan. Dulu tuh aku sama mama cuma nyoba-nyoba, siapa tahu ada rezeki. Akhirnya aku coba, di Idola Ciliknya ternyata nggak dapet karena di situ suaraku kayak masih raw gitu, kayak masih tipis bocil banget. ya? Iya, masih kecil banget iya, ya.
karena orang-orang tuh pada suka yang juri-juri itu pada suka yang udah mature, iya, suaranya udah mateng. matang gitu. Jadi kayak aku kurang gitu, kayak kamu tuh harus latihan, kamu tuh harus les vokal. Terus ya udah akhirnya di situ di Dola Cilik itu aku nangis parah, soalnya itu kan sampai nangis. audisi pertama aku, soalnya kan itu kan masih kecil ya Kak, jadi kayak jadi males. Tapi mama tuh selalu support aku kayak enggak nak, pasti kamu bisa dapat gitu. Terus waktu pas di The Voice akhirnya ya, The Voice 2018 ya, 2018 ya, The Voice pertama itu ya, The Voice aku baru pertama kali ngerasain aku baru dapet tahap yang kedua, karena itu tahap itu blind, yang blind audition itu bukan sih yang juri artis? Enggak, itu beda Kak. Jadi jadi itu tahapnya sebelum juri artis itu? Iya, jadi tahap pertama itu aku tes sama juri yang di vokalnya gitu loh, bener-bener vokal. Terus tahap keduanya aku recording. Ini orang tuh layak gak sih buat masuk ke blind audition? Baru tahap ketiganya itu blind audition. Itu range waktunya seberapa lama tuh sampai dari tahap pertama ke tahap kedua? Itu kayak seharian deh Kak. Seharian? Iya, literally seharian. Jadi iya. Daftar audisi tahap pertama, terus langsung tahap recording. Iya, jadi tahap pertama aku lolos, tahap kedua aku recording. Kalau misalkan tahap kedua aku keterima, akhirnya aku tahap ketiga blind audition. Dimana blind audition itu kita pertama di karantina dulu, baru ikut blind audition yang buat juri artis itu. Nah di situ tuh tahap kedua tuh aku seneng banget parah, kayak tadinya hopeless banget, terus sekarang kayak oh my god akhirnya gue dapet gitu. Tapi emang Tuhan masih belum ngasih aku rezeki, masih Tuhan ngasih tahu kayaknya kamu belum cukup buat ini, jadi kayak baru besar hati iya. Namanya proses ya, proses untuk menjadi penyanyi yang sesungguhnya. Mantep cuy bahasa gua. Ya gitu, jadi kayak emang Tuhan tuh di sini tuh berperan besar buat aku selain mama sama papa gitu. Jadi kayak ya udah aku nggak apa-apa, cuman sempet ada nggak mut-mutan itu waktu pas ini nggak mut-mutan karena gagal audisi tadi. Iya, gagal audisi itu bener-bener seminggu full aku tuh bener-bener kayak cranky banget gitu, kayak marah mulu kayak sama orang. Oh my god. Karena aku kesel banget, nyesel gitu, nyesek iya nyesek gitu. Itu tuh sampai ke tulang ya. Kayak aku sampai bilang kayak gini, apa sih yang kurang dari gue gitu. Ya pasti gak sih kayak suara gue tuh di mana gitu, yang bikin gue kurang tuh apa gitu. Cuman aku tuh berarti terus kayak oh di sini ternyata gue salah, ternyata gue di sini napasnya kurang, jadi kayak gue harus latihan terus. Nah ngomongin latihan, Velin ini take course untuk nyanyi gak sih? Kayak ada kursus nyanyinya sendiri atau emang latihan sendiri atau gimana dah untuk ningkatin suaranya Velin, ningkatin kualitas suaranya Velin? Enggak sih, aku tuh kayak les tuh enggak ya, soalnya kayak aku aja les akademik aja dulu tuh dilesin sama mama ogah-ogahan, apalagi les begini. Namanya anak kecil ya, kayak males nggak sih ikut les? Apa sih les? Iya, jadi kayak aku juga kalau les kayak gitu apa sih yang gue dapet? Kayak aku tuh lebih baik belajar sendiri daripada belajar sama orang gitu. Apalagi kan otodidak guys. Penyanyi otodidak. Jadi kayak les kayak latihan kayak gitu kan sekarang di YouTube tuh banyak banget kan ya, jadi kayak aku latihan terus. Berarti belajar tekniknya, belajar apa sih kalau dinyanyi tuh teknik pernapasan, terus teknik vokalnya A I U E O gitu. Itu semua dari YouTube? Iya dari YouTube, bener-bener dari YouTube. Mantap guys. Memanfaatkan YouTube dengan sesama, makanya jangan nonton vlog doang. Iya. Tapi nontonnya podcast Kompa aja. Bener. Astaga, mantap. Jadi dari YouTube itu aku bisa belajar banyak. Terus karena emang suara aku di sini makin meningkat, karena aku tuh sering banget nyanyi di kamar mandi, aku nyanyi. Terus apapun yang aku kerjakan pasti aku nyanyi, kayak cuma senandung kayak gitu-gitu doang kan. Kayak apapun, kalau misalkan aku cuci piring itu aku harus setelin lagu. Di sampingku tuh harus ada HP. Tidur pun juga aku harus ada HP, sampai dibilang mama, kamu ntar jadi radiasi, gimana sih masa HP di telinga gitu. Saking aku tuh suka banget sama musik gitu. Jadi kayak semuanya aku setel gitu. Karena Velin suka banget nih ya sama musik, kayaknya antusias sama musiknya tuh tinggi sekali ya, nggak kayak aku yang nyanyi aja nggak bisa kayaknya guys. Jangan gitu, semua bisa nyanyi, cuman ya bisa, yang stabil yang kayak Velin mah kagak.
kagak banyak lagi gue. Enggak lah. Terus karena antusias Velin sama musik ini kan tinggi banget ya. Peran orang tua untuk apa ya, ngelihat Velin sama antusias musiknya tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak apakah mama papa itu ngedukung Velin 100% kayak udah ini lomba nih, ini lomba nih semua ikutin, atau emang Velinnya yang mencari lomba itu atau gimana? Jadi itu mama sama papa 100% dukung aku. Parah 100% ya dukung. Mantap aku. Om, tante. Apalagi mama tuh dari dulu suka banget nyanyi. Mama penyanyi? Penyanyi dulu dia Mantap tante. suka lomba di kayak misalkan di kampung-kampung tuh kayak lomba-lomba antar RT itu. Jadi mama sering itu juarain gitu. Jadi kayak mama tuh pengen banget aku jadi penyanyi gitu, karena apa yang diimpin dia itu belum tercapai. Jadi dia nyampainya ke aku gitu. Jadi kayak mama seneng banget aku nyanyi, terus papa juga seneng banget aku nyanyi. Di force nggak? Di force, dipaksa nggak sih untuk nyanyi, atau emang kemauan Velin dari kecil gitu? Waktu itu sempat merasa terpaksa gitu nggak sih untuk nyanyi? Ini kan maunya mama loh. Waktu kecil itu aku nggak terpaksa sih, kayak aku seneng banget nyanyi gitu, happy banget. Apalagi kalau misalkan aku tampil di panggung tuh lagu panggung Natal kan, kayak aku nyanyi lagu Holy Night ya. Terus belum dipanggil aku langsung udah di samping panggungnya itu. Wow, sangat antusias sekali. Jadi kayak saking suka ya sama musik, jadi kayak aku nggak terpaksa gitu. Cuman waktu pas sudah beranjak dewasa gitu, udah banyak hal-hal masalah-masalah dalam hidup, masalah kehidupan. Jadi kayak apalagi remaja. Iya, remaja. Jadi yang adult sih lebih tepatnya yang adult. Iya, jadi kayak banyak tantangan yang membuat aku tuh kayak capek, menurun kayak drastis, yang dari suka banget sama nyanyi jadi kayak makin redup, jadi kayak hilang gitu, Velinnya udah hilang gitu, yang Velin yang jadi penyanyi tuh hilang. Kayak terus cara ningkatinnya gimana tuh? Kayak iya itu cara ningkatinnya, karena aku udah terbebas dari hal-hal yang toksik gitu ya. Toksik ya zaman aja, sekarang guys, toksik guys. Toksik ya. Wow. Jadi gara-gara hal-hal yang kayak gitu akhirnya aku mencoba untuk mencintai diri sendiri, karena dulu tuh aku terlalu memikirkan perasaan orang. Kayak iya serius aku memikirkan perasaan orang. Perasaan kalian ada yang dipikirin gak? Jadi kalau orang bilang kayak suara kamu tuh di sini kayak kurang deh, atau enggak suara lu mah suaranya biasa aja, apa sih kayak gitu. Jadi itu nyebelin sih. Maksudnya, parah. Mereka nggak tahu proses kita sampai di tahap ini, terus mereka ngejudge kayak suara lu biasa aja. Iya itu sakit banget Kak, kayak woi lu temen deket gue, kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Toksiknya temen deket guys. Kayak gue tuh nggak pernah buat salah sama lo, tapi lu kayak lu kenapa? Apa lu iri sama pencapaian gue sekarang ini? Lu iri? Enggak kan, kayak semua orang punya Stepnya. prosesnya masing-masing gitu. Walaupun lu lambat, tapi lu harus tungguin, pasti Tuhan kasih jalan buat lo gitu. Mantap guys, sangat dewasa sekali. Enggak lah, ini masih ya untuk aku memaksa untuk menjadi orang dewasa, karena emang jujur tuh aku tuh bener-bener childish. Wah, childishnya kayak gimana guys? Kayak misalkan aku tuh nggak mau dengerin pendapat orang, kayak aku tuh egois gitu, jadi kayak merasa paling benar ya? Iya, merasa paling benar, padahal lu di sini tuh salah Velin, lu kenapa kayak gitu. Tapi aku tuh masuk kanan, kuping kanan, keluarnya kuping kiri. Tapi jadi dari situ belajar kan? Iya, dari situ caranya belajar. Kita berproses meningkat, bukan menurun. Iya. Oke, mantap banget. Gile. Gak lah. Oke, aku mau nanya dong, bukan penghargaan sih, ya penghargaan Velin selama menyanyi ini kan. Velin kan nyanyi dari kecil kan, dari SD sampai sekarang udah kuliah. Itu tuh penghargaan yang paling besar yang benar-benar ngelekat banget sama Velin. Ini loh penghargaan yang benar-benar wah banget. Itu tuh yang kayak gimana sih? Ini waktu pas aku dipuji jadi penyanyi Nias. Iya. Karena di situ aku terkenalnya jadi penyanyi Nias. Berarti bisa nyanyi bahasa Nias? Ya, dikit lah ya. Kita mau bahasa Nias nggak? Jangan. Gak bisa, bener. Karena saya orang Jakarta gitu, maksudnya orang Nias yang lahir di Jakarta.
aku ngerti bahasa Nias tapi aku nggak bisa ngomongnya. Betul. Aku juga pun begitu. Tapi Iya. kalau dibilang lagu bahasa Nias aku suka sih sebenarnya. Iya. Ada beberapa lagu bahasa Nias yang enak. Iya, apalagi kalau misalkan di aransemen lagi, jadi kayak Iya, bagus gitu. Aku tuh sempet kesel karena mama tuh sama papa bilang, kamu ntar kalau jodohnya tuh harus orang Nias ya. Wow. Di situ gue kayak Kayaknya nggak cuma kamu deh, kayaknya semua remaja Nias itu sekarang pasti iya kayak gitu kan. mintanya bakal Iya. Karena jodohnya orang Nias. iya makanya kan. Benar nggak guys? Oh enggak, katanya enggak ada yang enggak. Tapi menurut aku iya, karena emang mama sama papa tuh orangnya Strict banget ya, sama. setengah open minded, setengah lagi kayak masih adat gitu kan. Jadi kayak aku hidup di keluarga yang setengah yang ini, setengah yang ini. Jadi kayak aku tuh kayak masih dulu tuh kan masih kayak remaja gitu. Jadi belum tahu ini pas gue liat orang Nias kenapa ya nggak suka gitu. Gue tuh nggak suka dijodoh-jodohin gitu. Maksudnya gue nggak suka kalau Emang ada yang dijodohin orangnya saya? Enggak dijodohin, maksudnya kayak agak Mau disebut apa ciri-ciri aja? Enggak, maksudnya mama sama papa sempat bilang Tapi pada dekat sama orang Nias. kagak lah ya kali. Jadi kalau aku tuh mau nyari pacar juga susah gitu karena pacarnya juga backstreet. Oh my god, Tante Om Feli pernah pacaran backstreet. Tapi emang mereka berdua udah tahu gitu, papa mama ceritanya waktu pas udah putus udah putus sama yang lain gitu. Jadi kayak pacaran aja susah banget karena emang kamu tuh kalau misal kamu pacaran nanti aja gitu loh, jangan nanti sekarang. Pas sekarang mau pacaran susah. Iya harus sama orang Nias. Kalau lu nggak sama orang Nias, udahlah nggak usah lah, lu main-mainan aja gitu. Tapi aku kayak Tapi kita sebagai orang Nias harus menghargai budaya orang Nias. bener makanya sekarang aku mulai bangga lah karena aku dikenal sebagai penyanyi Nias gitu loh. Apalagi kayak orang-orang pada di Instagram tuh pada nge-repost akun-akun yang selebgram Nias gitu-gitu. Selebgram bukan selebgram. Jadi kayak di post-post ini orang Nias gitu kan, kayak orang-orang tuh pada kenal gue tuh. Felin Izaluku ini penyanyi Nias gitu. Jadi aku punya kebanggaan sendiri gitu. Nah, ngomongin penyanyi Nias, Felin kan punya single nih. Itu kan bukan Nias ya? Bukan Nias banget ya? Iya. Apa itu rohani atau gimana? Yang single. Coba dong ceritain singlenya Felin yang baru keluar. Ayo. Gila, Felin punya single. Dengerin kawan-kawan, judulnya apa, ceritanya gimana, kok bisa sih sampai itu single terbentuk gitu. Jadi itu awalnya aku kan ikut band festival mewakili band KP Jerman Jakarta ya, di band KP ini. Itu tahun berapa sih? 2019 ya? 2019 2017? 2019. Kayaknya baru deh. 19. 2019. 2020 ya? 2020 mah pandemi. Oh 2019. Oh iya. Ya 2019. Bandfest 2019. Terus aku diajak gitu kan sama Alzo dan lain-lain kan. Terus di situ ada pemain gitar namanya Arya Hananta. Nah Arya Hananta ini kayak temennya, ada temen aku orang Nias itu. Jadi Arya Hananta ini ikut di pemain gitaris itu kan, jadi gitaris. Akhirnya Ini di band kamu itu? Iya band ini. Terus baru berapa bulan ya? 9 bulan dia ngehubungin aku, dia bilang tiba-tiba di WA. Via mana nih? Via WhatsApp dia bilang. Fel. Mau gue belokin tadi. Jadi dia bilang, Fel, terus dia bilang apaan? Kita bikin single yuk. Langsung ditembak kayak gitu, kita bikin single yuk. Hah? Seriusan? Awalnya gue cuma bilang, ini bercanda nih orang nih ya. Kayak gak ada basa-basi. Iya, kagak ada basa-basinya, buset dah. Ini orang bercanda. Terus bilang, beneran iya, gue udah siapin ininya, rangka lagunya gimana. Hah, seriusan secepat itu? Gila. Terus gue kayak langsung, gue percaya nggak ya? Kayak sampai ini beneran gak sih? Gue sampai teriak gitu. Sampai yang punya lagunya aja nggak percaya loh. Beneran dong, waktu pas itu 2 minggunya dia ngehubungin gue, dia ngasih lagu langsung tek. Nih, coba itu lagunya udah dalam bentuk satu lagu atau kalian masih ngerangkai lagu, nada, lirik atau jadi apa intro bait pertama sama refnya. Jadi itu
kerangka lagunya gitu. Itu personal atau ada a whole team gitu sih? Enggak, personal. Personal. Dia bener-bener ngerjain gitu, kayak dia ngerjain piano, keyboardnya, terus adalah alat-alat gitu. Cuman yang gitarisnya ada temennya dia kan. Lupa lagi namanya siapa. Jadi kayak dia langsung ngasih tek, nih coba lu dengerin lagunya. Tapi lu yang nulis ya liriknya, karena gue nggak terlalu mahir gitu. Terus gue gue kayak langsung, wah gue nggak percaya diri karena gue nggak bisa gitu. Gue tuh belum ada apa ya? Berarti yang nentuin liriknya? Latar nulisnya gitu kan. Cuman aku paksain gitu kayak pasti aku bisa. Totonya pas aku rangkai kan sama papa dulu. Jadi lagu yang mentari pagi hari terang dan burung berkicau di berkicau di pagi hari itu kan. Jadi itu lagu itu yang lirik lagunya itu papa duluan. Jadi papa yang nulis duluan, baru aku langsung di situ nulis lagu lirik. Emang judulnya apa sih? Kuingin. Itu tentang apa? Tadi awalnya tuh aku nulis lagu tentang persahabatan, guys, persahabatan. Jadi aku tuh terinspirasi dari sahabatku namanya Yohan. Jadi tuh dia kayak bener-bener nemenin aku pengen bikinin dia lagu, cuman kok tiba-tiba lagunya tentang cinta-cintaan yang galau banget gitu kan. Tapi emang di situ jadinya dari lagu persahabatan ke jadi lagu galau. Iya, karena di situ aku lagi mungkin kamu lagi galau pas iya bener Kak, bener. Aku di situ lagi putus, bukan lagi putus. Guys, lagi ini lagu patah hati ternyata guys. Enggak, lagi sedih gitu kayak lagi apa ya, lagi putus asa, bukan putus asa juga sih, kayak ya namanya sedih aja ya, putus cinta. Iya gitu. Jadi gara-gara itu akhirnya mungkin dari hati aku ya, jadinya terbentuklah lagu seperti itu. Dan itu timnya itu antara kamu sama teman kamu tadi atau emang punya tim sendiri? Maksud aku kayak untuk tim publikasi, tim pembuatan, tim apa aja sih kalau bikin lagu? Aku juga kurang paham sih. Kita tuh mandiri Kak, bener-bener mandiri. BCA. BCA tolong ya. Waduh, parah deh. Aku kira sponsornya Mandiri guys, ternyata bukan. Oke, lanjut. Jadi kita mandiri, jadi kayak kita tuh share ke Instagram, terus aku sampai suruh teman-teman aku, share dong yang banyak, like kalau perlu gitu, lu dengerin lah, gimana pasti lu suka banget lagunya. Itu pembuatan lagu itu tuh berapa lama sih? Maksud aku dari bikin nada, lirik sampai jadi sebuah lagu yang utuh, itu tuh berapa lama? Kalau aku gabungin sama publikasinya itu Januari kalau saya. Setahun ada? Setengah bulan. Project pandemi ya? Itu lagi pandemi dan itu lagi mendekati Natal kan. Tadinya aku pengen publikasi di Natal, tapi nggak bisa karena ya kali lagu galau di Natal, buset dah. Jadi ya Merry Christmas. Iya makanya kan, jadinya aku lagu di Januari karena emang pas banget di situ kan. Udah akhirnya jadi deh lagunya itu. Oh mantap. Terus itu kita bisa dengar lagu kamu tuh di mana aja sih? Kayak Spotify kah? Iya, Spotify, Joox, YouTube-nya YouTube biasa juga boleh, YouTube Premium juga boleh. Terus ada Deezer, terus apa sih namanya tuh yang buat iPhone? Apple Music. Ya itu dia, sorry ya, maaf ya, saya pengguna Android, maaf. Saya bukan iPhone. Ya. Wow, sangat diskriminasi antara Android dan iOS, karena guys. saya iri gitu. Oke, itu berarti search aja Kuingin Arya Hananta. Iya, Arya Hananta. Kan ini kamu. Iya, tapi kalau di di Spotify aku pernah nge-search ya laguku. Jadi kayak misalkan Kuingin apa karena teman kamu yang ngurus yang ngepost. Jadi Arya Hananta ini pemilik pemilik lagunya. Jadi dia yang publikasiin gitu. Jadi karena dia postnya di lagu di profilnya, ya udah akhirnya ditulisnya Kuingin Arya Hananta. Tapi di situ ntar ada tulisan Arya Hananta Felin Zaluku. Tapi kalau di YouTube tulisannya Kuingin Felin Zaluku.
Ingin Felin Zara. Iya, ntar di situ muncul lagu. Coba Terus guys, ada, cari itu lagunya. ada foto gue Kalau yang mau paling galau-galau, cantik. Iya. pengen nangis-nangis. Iya, boleh. Aku Harus aja didengar. nangis, sumpah. Aku serius nangis, beneran. Oh my god, ini Iya. bikinnya aja nangis. Aku aja denger pertama kali, wah, bukan nangis gara-gara galau ya, tapi karena aku kayak akhirnya aku bikin single gitu, akhirnya pencapaian aku tuh dapet gitu loh. Berarti nanti setelah single yang ini ada lagi dong single-single selanjutnya. Ya mudah-mudahan harusnya amin. ya, harus ya. Pastilah, amin. Kalau misalkan ada di antara kalian yang mau Produser produserin aku, gak apa-apa. coba didengar suaranya Felin. Nggak sampai kayak gitu sih. Tapi emang suara Felin bagus banget sih, aku akuin ya, karena Felin ini kan juga penyanyi di gereja ya. Dia suka ngasih pujian, bukan ngasih sih, menampilkan puji-pujian yang wow banget deh. Pokoknya Felin ini salah satu penyanyi Nias dan di gereja kita yang mantap. Terus biasanya Felin tuh nyanyi lagu apa lagi sih? Lagu yang gimana nih? Kan tadi tuh kita ngomongin single. Sekarang tuh ada nggak sih Felin ngebuat cover atau nyanyiin lagu rohani di cover atau gimana gitu? Coba cerita. Sebenarnya aku tuh ada YouTube, cuman kayak aku Apa tuh namanya? namanya Felin Zaluku. Itu Cuman cover tuh. cover, cuman baru ada tiga lagu kayaknya. Coba diseriusin deh, Fel. Aku serius, cuman saya rada mager. Saya tuh anak rebahan. Tolong you guys bikin tim untuk Felin supaya dia menjadi apa sih namanya tuh YouTube yang nyanyi-nyanyi itu. Iya, YouTuber, iya. YouTuber cover Iya. YouTuber lah, apalah itu. Biar dia kagak mager lagi, guys. Iya. Biar dia punya job nyanyi. Iya beneran, aku tuh di rumah tuh kerjanya cuma tidur, makan, apalagi ini sekarang Iya, online pandemi ya. Betul. Buset. Jangan kamu, saya aja udah lulus begitu. Makanya. Padahal dengar-dengar nih ya dari tim nih yang nonton sampai 20.000 tuh gimana ceritanya? Wah, itu gak tahu sih, aku juga kaget pas aku lihat. Lah, gue di viewsnya banyak banget. Padahal subscriber Itu masih lagu apa sih? seratusan. Yang 20.000 itu lagu apa? Kayak semuanya deh lagu yang Itu paling- rata-rata dari 3 video itu rata-rata 20.000. 3. Ya apalah berapa video itu rata-rata 20 ribuan viewsnya. Iya, jadi itu jadi tuh ada yang lucu di sini. Jadi waktu pas lagu yang pertama tuh yang Tanya Hati itu, Pasto ya? iya, jadi itu lagu Tanya Hati. Taduh, Felin ini spesialis lagu galau apa gimana sih? Bisa lah lagu galau. Gimana sih? Ya maksudnya lagu singlenya ya lagu galau. Jangan Covernya lagu galau. Covernya lagunya apa aja? di play lagi Galau semua ya? Enggak. Jadi itu ada lagu yang pertama Tanya Hati Pasto, terus lagu kedua Winter Bear by Winter Bear, itu lagu ada BTS. Aku tuh K-popers ya. Oh my Jadi kayak god. aku tuh K-popers K-popers gitu kan. Jadi kayak ya udah. Jadi lu gak usah ketawa. Ih. Lanjut. Jadi Terus kenapa tuh bisa? Aku penasaran banget kenapa bisa sampai 20.000 20.000 views. Padahal kamu tuh bukan yang, maksudnya bukan proper banget gitu. Iya, untuk di dunia per YouTubean cover ini nih. bener, jadi aku tuh video aja kayak bener-bener asal gitu ya. Kayak aku tuh ngedit aja, aduh sampai ngantuk beneran, tuh susah banget lah kalau ngedit tuh. Jadi kayak ini kok bisa dapet gua viewsnya segini gitu. Kamu tuh mempromosikan diri kamu sendiri nggak sih kalau ini loh YouTube aku? Enggak, malah yang ngepromosin mama. Jadi mama tuh ketemu Mama as manager ya? Iya, jadi kayak Pasti dia ngatur semua nggak sih, kayak lomba-lomba gitu juga? bener. Ah, serius? Iya, jadi mama tuh Padahal yang ituin schedule aku. Cuman kayak mama tuh orangnya kayak nggak terlalu forsir aku banget ya. Jadi kalau misalkan aku ada schedule ini, ya udah, kamu gak usah ikut lomba. Kalau misalkan belum ada schedule apapun, ya udah kamu ikut lomba. Jadi kayak ya gitulah. Berapa lomba sih yang udah kamu ikutin? Kayaknya banyak banget. Wah, banyak banget Kak, dari yang Sampai 100. dari yang jadi penyanyi apa sih, kayak cuma ikut-ikutan terus menang, kalah, banyak dah. Aku kebanyakan kalah sih. Tapi namanya proses, kembali lagi ya guys ke proses sehingga dia seperti ini, suaranya bagus banget, itu namanya proses. Orang cuma tahu ujungnya doang. Iya. Orang cuma tahu suara dia udah bagus aja gitu. Padahal
Orang nggak tahu perjuangan dia lomba tuh seberapa banyak, seberapa stresnya dia untuk latihan. Bener, aduh capek banget. Sampai untuk menahan stabil suara itu kan susah banget. Susah banget beneran. Apalagi kayak aku tahan kayak sampai perut aku kayak kram banget karena saking. Oh bisa sampai kram gitu? Iya ya, beneran. Saya bukan penyanyi guys. Beneran sampai suara aku serak banget. Kayak aku tuh kan suka banget makan gorengan ya. Tapi kan penyanyi itu kan pantang gorengan. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa gorengan guys. Saya minum tidak minyak bisa minum nggak sampai segitunya. Jadi aku tuh suka banget makan makanan manis, es krim, terus es batu juga aku makanin. Beneran, aku tuh es batu aku makanin karena enak banget. Buset. Tapi emang gue setuju es batu tuh enak banget untuk digigit-gigit. Nggak bohong. Beneran enak kayak dingin banget. Iya. Tapi gue bisa gigit es batu. Iya aku juga. Cuman sekarang gigi aku kita beli Thai tea sekarang. Ayo membuat es batu dong. Lanjut. Jadi gara itu jadi pantangannya banyak. Jadi aku gue pengen quit aja lah jadi penyanyi. Aduh mas banget karena banyak banget pantangannya. Jadi kalau misalkan itu aku kalau nyanyi itu nggak proper gitu, tampilnya nggak proper karena makan minum es batu. Tapi dilarang nggak sih sama Oma? Jangan dilarang banget. Jadi kayak aku tuh ya boros banget. Jadi kalau aku pegang duit nih 500.000 buat es batu. Bukan. 500.000 buat misalkan aku waktu itu pernah retret gitu kan di tempat jauh, terus aku dikasih 500.000, habis aku di situnya, maksudnya di retret paling lama 3 hari. Iya bener. Sedangkan abangku tuh ya balik 500.000, balik sama dia pulang jadi 450, dia cuma makan 50.000. Lu makan apaan di situ ya? Lu yang kebanyakan jajan bukan abang yang makanya itu. Jadi aku tuh karena sering makan, jadi aku suka banget sama yang namanya makanan. Jadi kalau misalkan dikasih duit boros banget. Terus handle untuk suara itu setelah jajan banyak tuh kayak gimana? Kan nggak semua orang tuh tahu cara ngehandle suara supaya dia stabil kan. Nah cara kamu untuk stabil walaupun kamu jajannya banyak tuh kayak gimana? Jadi aku tuh tetap latihan vokal nggak sih? Iya latihan vokal. Terus banyakin minum air hangat. Air hangat tapi gigitnya es batu. Iya makanya itu dia. Cuman air hangat tuh ampuh banget buat kalau misalkan makanan manis karena kan itu netralisir. Terus habis itu aku juga sering minum ini apa sih? Madu. Jeruk nipis dicampur buat batuk dong. Bener itu. Aduh aku ampuh banget asli. Kayak soalnya aku bercanda loh tadi. Iya. Bahkan sampai ada yang bilang katanya kalau misalkan air terus didiemin seharian terus ditaruh di ini apa sih balkon gitu kan. Nah itu bisa bikin suara jernih, tapi menurut aku enggak. Itu mitos nggak sih? Mitos. Jadi kayak emang ada apa di depan? Makanya apa dijampi-jampi sama setan nggak ada yang tahu kan? Enggak lah. Jadi sampai aku kan waktu itu pernah ikut sanggar Voice of Indonesia, bukan The Voice ini ya, tapi beda lagi nih. Iya, jadi ini pemiliknya tuh namanya Rio Silan itu vokal coachnya di Indonesian Idol Junior. Ya, dia tuh terkenal, terus akhirnya dia bangun ini sanggar. Jadi setiap aku ngeliat coach ini, dia tuh kalau sebelum nyanyi dia harus minum air dingin. Terus gue tanya sama dia, kak kok minum air dingin? Ya udah biasa, suaraku juga pasti jernih gitu. Wow, aku bingung. Impresif. terus jadi kayak aku mikir, apa aku coba suara dingin ya? Pas aku coba emang suaraku serak. Jadi kayak emang tergantung orangnya gitu. Jadi tergantung habit gimana dia maintain suara nggak sih? Bener. Jadi kalau misalkan aku minum es batu juga emang karena udah biasa jadinya ya biasa aja gitu, kayak beda lanjut yang aja. Profesional sama macam kita. Minum es batu dikit radang. Aku juga sempat radang tapi karena pernah nggak sih mau lomba terus tiba-tiba aduh tenggorokan gua nggak enak banget? Pernah. Terus gimana? Ya udah hajar aja udah. Menang? Enggak menang. Enggak sih. Menang juara 2 lah, juara 2. Itu menang, guys. Juara 2 dia bilang nggak menang. Tapi kan belum maksimal. Aku kan orangnya tuh termasuk perfeksionis. Iya, bener. Terus ambisi aku di nyanyi tuh bener-bener kalau misalkan aku tuh nggak dapet misalkan juara 2 nih, kayak nyesel gitu, kesel banget. Kenapa gue nggak juara 1 gitu loh. Jadi kayak gue harus lebih dari orang ini gitu. Kalau misalkan dari positifnya emang aku bagus gitu, itu melatih aku juga menjadi orang yang
punya ambisi yang iya tinggi. iya. Tapi kalau dari negatif, lu tuh egois banget gitu. Jadi aku tuh orangnya kayak gitu. Cuman kayak balik lagi gitu, kalau misalkan lu nggak maksimal tampilnya, lu pasti dapet hasil yang seperti ini. Kalau misalkan lu maksimal, pasti lu dapet hasil yang lebih lagi gitu. Jadi Tergantung effort ya. benar kayak gitu Kak. Terus apa lagi tadi? Lupa gue ngomong. Tetot. Oke, terima kasih Velin sudah bercerita banyak tentang pengalaman dia menjadi penyanyi Ya. yang dikenal sama orang tuh sebagai penyanyi Nias ya, terlebih penyanyi Nias. Enggak lah. Tapi itu keren sih Velin. Maksudnya dari semua perjalanan Velin, dari lomba-lomba yang udah Velin ikutin, itu tuh suatu proses, suatu perjuangan yang Velin lakukan sehingga Velin tuh bisa seperti ini gitu. Semua nggak ada yang instan, ya nggak sih? Iya benar. Yang instan tuh cuma mie. Aduh, jadi pengen mie nih. Aduh, Tolong dong guys, mie dong. guys. Tolong. Oke, ya sekian dulu cerita kita pada hari ini, Ya. pada podcast kali ini. Iya. Semoga apa yang Velin ceritakan dari perjalanan kehidupannya sebagai penyanyi, dari latihannya, bagaimana cara dia maintain suara, bagaimana dia mengikuti setiap lombanya itu, ya teman-teman bisa ambil nilainya gitu, supaya teman-teman juga yang mau nih sekarang calon-calon penyanyi di luar sana yang mantul-mantul bisa bukan mengikuti sih, apa ya namanya, bisa ambil nilai positifnya Iya. dari cerita. Positifnya aja, jangan negatifnya ya. Yang negatif hanyalah corona. Oke guys, yaudah, dadah.